Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 S15B akan menjelaskan video terkait microwave assisted extraction yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas kimia bahan alam 2 dengan dosen pengampu Bapak APT Hayil Fadli MSI di Stiva Riau. Pada video ini, kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Mustika Arfah dengan NIM 1801061 dan Dwi Anisah dengan NIM 1801051. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita tahu apa itu definisi dari ekstraksi dan apa tujuannya. Ekstraksi yaitu suatu penyarian zat-zat berkhasiat atau zat aktif dari bagian tanaman obat atau sumber lainnya. Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Baiklah, kita masuk ke microwave. Apa itu microwave? Microwave merupakan gelombang elektromagnetik tak terionkan dengan frekuensi antara 300 MHz sampai 300 GHz dan berada di antara sinar X dan sinar inframerah dalam spektrum elektromagnetik. Apa itu MAE? MAE merupakan singkatan dari Microwave Assisted Extraction, di mana ekstraksi yang memanfaatkan radiasi gelombang mikro untuk mempercepat ekstraksi selektif melalui pemanasan pelarut secara cepat dan efisien. Berikut merupakan gambar dari komponen alat Microwave Assisted Extraction, di mana gambar di sebelah kiri itu A, Focus Microwave Oven, dan gambar sebelah kanan B, Multimode Microwave Oven. Berikutnya yaitu bagian-bagian dari alat MAE. Yang pertama ada magnetron, yang merupakan tabung hampa bertenaga tinggi yang menghasilkan gelombang mikro. Berikutnya ada kondensor, yang merupakan alat penukar kalor atau heat exchanger yang digunakan untuk mengkondensasi atau mengubah gas menjadi cairan. Berikutnya yaitu microwave controller, yang merupakan alat untuk mengendalikan dan mengatur keadaan sistem dari microwave. Berikutnya yaitu microwave irradiation, yang merupakan proses paparan radiasi oleh microwave. Dan yang terakhir yaitu sampel, merupakan bahan yang akan diuji. Baiklah, terdapat 5 jenis dari microwave assisted extraction. Yang pertama, compressed air microwave distillation. Kedua, microwave hydrodistillation. Ketiga, solvent free microwave extraction. Keempat, microwave hydrodiffusion and gravity. Dan yang terakhir, vacuum microwave hydrodistillation. Berikutnya terkait prinsip pemanasan microwave. Pada prinsip ini terdapat 3 poin utama. Yang pertama yaitu adanya gelombang mikro yang dihasilkan dari 2 medan kumparan yang tegak lurus, yaitu dari medan listrik dan medan magnet. Selanjutnya, proses tersebut terjadi pada target dengan cara yang spesifik, sehingga tidak ada panas yang hilang ke lingkungan. Berikutnya terjadi proses konduksi atau pemanasan dan gelombang mikro yang menyebabkan transfer energi berlangsung lebih cepat. Berikutnya beralih pada prinsip ekstraksi. Mula-mula adanya radiasi gelombang mikro pada microwave memanaskan dan menguapkan air, kemudian menghasilkan tekanan yang besar pada dinding sel sehingga sel mengalami swelling atau mengembang. Kemudian tekanan akan mendorong dinding sel dari dalam. Setelah itu terjadi peregangan dan akhirnya sel tersebut pecah. Setelah sel pecah, maka senyawa target atau konstituen aktif akan tereksitasi dari sel. Selanjutnya, ekstraksi dapat ditingkatkan apabila matriks yang diimpregnasi atau dijenuhkan dengan pelarut yang memiliki efisiensi pemanasan yang lebih tinggi. Setelah itu, radiasi microwave dengan temperatur yang tinggi dapat menghidrolisis ikatan ester dari selulosa dan merubahnya menjadi fraksi larut dalam 1 hingga 2 menit. Pada temperatur tinggi, juga dapat meningkatkan dehidrasi selulosa dan mereduksi kekuatan mekaniknya. Langsung saja pada tahap proses ini, mula-mula yang kita lakukan adalah persiapan sampel. Jadi, sampel yang sudah kita peroleh dan sudah kita tentukan tersebut, kita keringkan terlebih dahulu menggunakan spray drying atau fresh drying, seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya, setelah proses pengeringan, kita lakukan proses pengecilan ukuran sampel, bisa dengan menggunakan blender ataupun lumpang dan stamper. Tujuannya adalah untuk memperbesar kontak sampel dengan pelarut yang digunakan, sehingga proses ekstraksi dapat berlangsung dengan baik.
Tahap berikutnya yaitu memasukkan sampel ke dalam vessel ekstraksi, disertai dengan penambahan pelarut dan penutup vessel. Berikutnya yaitu radiasi microwave diaplikasikan. Tujuannya adalah untuk memanaskan pelarut dengan ketentuan tertentu. Tahap berikutnya, sampel diiradiasi dan diekstraksi selama waktu tertentu, berkisar 10 hingga 30 menit. Setelah itu, ketika ekstraksi selesai, sampel dibiarkan dingin pada suhu kamar. Adapun tahap kerja Mae secara umum, yang pertama yaitu sampel segar kita keringkan, kemudian kita dapatkan simplisia kering, kemudian kita hancurkan dan akan kita dapatkan serbuk. Kemudian serbuk tersebut kita masukkan ke dalam boiling flash dan ditambahkan pelarut sesuai dengan pelarutan bahan uji. Berikutnya kita lakukan ekstraksi dengan menggunakan microwave assisted extraction, kemudian difiltrasi dan dievaporasi dan akan menghasilkan ekstrak dari simplisia. Kemudian kita analisis menggunakan sinar UV dan diperolehlah kurva seperti pada gambar. Faktor pertama yaitu pemilihan pelarut, kemudian volume pelarut, waktu, jumlah proses ekstraksi, daya, ukuran partikel, suhu, pH medium, dan beberapa perlakuan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekstraksi. Kelebihan Mae yang pertama yaitu adanya pengurangan waktu yang signifikan, kemudian dapat mengurangi penggunaan pelarut, dapat meningkatkan hasil ekstraksi, kemudian dapat memberikan akurasi dan presisi yang baik. Keuntungan berikutnya yaitu cocok untuk unsur termolabil yang tidak tahan panas, kemudian dapat mengekstrak konstituen kecil seperti residu logam, kemudian merupakan instrumental setup seperti shockwave yang menggabungkan keuntungan fitur shocklight dan microwave. Pada materi ini, kekurangan Mae yang pertama yaitu filtrasi atau sentrifugasi tambahan diperlukan untuk menghilangkan residu solid. Berikutnya, efisiensi microwave dapat berkurang saat senyawa target atau solvent bersifat nonpolar atau saat volatil, yaitu mudah menguap. Kekurangan berikutnya, pada penggunaan suhu tinggi dapat menyebabkan degradasi dari senyawa bioaktif yang sensitif oleh pemanasan. Kekurangan yang terakhir yaitu diperlukan kondisi ekstraksi yang tepat dalam menggunakan pelarut yang mudah terbakar. Contohnya itu seperti pelarut ether, alkohol, aseton, dan sebagainya. Pada video ini, kami hanya memberi satu contoh dari penerapan instrumen Mae yang digunakan untuk mengekstraksi teh hijau dengan nama latin Camellia sinensis untuk menghasilkan ekstrak teh hijau dengan aktivitas antioksidan optimum. Berakhirlah video penjelasan dari kami. Jika ada salah kata dan hilaf dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.